Ken Sagopi, seri 82, Raden Kongso Dewa menuntut warisan. Sudah beberapa waktu di Manduro tidak terjadi sesuatu. Tidak lagi terpantau adanya telik sandi yang berkeliaran di sekitar keraton Manduro. Mumpung keadaan aman, ini kesempatan yang baik untuk mengunjungi Ken Sagopi, batin Raden Haryo Prabu Rukmo. Setelah mohon diri kepada Prabu Basudewa dan tugas pengamanan diserahkan kepada Raden Ugrasena, berangkatlah Raden Haryo Prabu Rukmo ke Widro Kandang. Perjalanan yang lancar tanpa halangan suatu apa. Menjelang petang, Raden Haryo Prabu Rukmo telah sampai di Widro Kandang. Ken Sagopi menerima dengan senang hati. Ia telah mengesampingkan rasa sungkan. Sejatinya, ia sangat merindukan kedatangan Raden Haryo Prabu Rukmo. Udawa yang telah menjadi anak remaja sudah bisa memberi sembah bakti kepada Raden Haryo Prabu Rukmo. Dan ia pun segera pergi untuk bergabung dengan teman-temannya bermain. Sebentar kemudian, Kionto Gopo telah kembali dari mengunjungi padukan-padukan di Widro Kandang. Mereka pun berbincang-bincang dengan akrabnya. Malam itu Raden Haryo Prabu Rukmo menginap di Widro Kandang dengan suasana yang menyenangkan. Ken Sagopi sudah tidak ada rasa sungkan lagi, karena sesungguhnya mereka sudah kenal sejak di keraton Manduro dulu. Sementara itu, di keraton Manduro yang aman dan tentram itu, mendadak gempar. Seorang mbok emban yang sedang momong Raden Kokrosono di alun-alun Pengkeran, diserang oleh orang yang tidak dikenal. Orang itu berusaha merebut Raden Kokrosono dari gendongannya. Orang itu mengira akan dengan mudah melumpuhkan mbok emban itu dan merebut Raden Kokrosono. Namun ternyata mbok emban tersebut mampu mempertahankan diri dan bahkan membalas menyerang orang tak dikenal tersebut. Karena sesungguhnya mbok emban itu adalah juga merupakan prajurit wanita pilihan dari Mandura. Keributan tersebut segera mengundang kehadiran para prajurit jaga di sekitar alun-alun belakang. Mbok emban segera menyingkir, menyelamatkan Raden Kokrosono. Sedangkan para prajurit segera menangkap orang itu. Orang tersebut segera digelandang untuk dihadapkan kepada Raden Ugrasena. Tanpa diketahui oleh para prajurit, orang tersebut sempat menelan sesuatu yang diambil dari kantong bajunya. Sebelum sampai di hadapan Raden Ugrasena, orang itu jatuh kejang-kejang dan kemudian tewas, bunuh diri. Setelah Raden Ugrasena mendapat laporan selengkapnya, ia kemudian menghadap Prabu Basudewa dan melaporkannya. Ternyata ancaman terhadap anakku Kokrosono belum hilang, Dimas, berkata Prabu Basudewa kepada Raden Ugrasena. Benar, Mas Prabu, dan tidak mungkin akan mengurung anak Mas Kokrosono selamanya, jawab Raden Ugrasena. Setelah merenung beberapa saat kemudian, Prabu Basudewa berkata, Kokrosono akan aku ungsikan ke tempat yang jauh, yang tidak mungkin diketahui oleh prajurit dari Gua Barong. Maksud Mas Prabu? Pertanyaan Raden Haryo Ugrasena. Dimas, apakah kau masih ingat Ken Sagopi? Tiba-tiba Prabu Basudewa menanyakan hal tersebut. Raden Ugrasena tidak segera menjawab. Ia memang ingat dengan nama itu, namun ia tidak begitu akrab dengan Ken Sagopi ketika itu. Ya, aku masih ingat, Mas Prabu, jawab Raden Haryo Ugrasena kemudian. Bersambung.
Walau negara terlihat damai sejahtera, namun aparat keamanan tidak boleh terlena.